Well, hola people, konnichiwa. Bagaimana bersama Selvian di channel Kudetek. Dan di video kali ini kita baru aja kelar ngerakit PC nih. Dan dalam rakit PC, bre, menentukan pilihan casing tuh adalah hal yang lumayan complicated menurutku gitu loh. Baca. Selain desain yang beragam, fungsionalitas dan kompatibilitas jadi pertimbangan penting pas lagi milih-milih casing nih. Jadi emang casing juga penting banget sih buat rakit PC gitu kan, sesuai selera ya kan. Dan casing Deepcool CH560 Digital WH ini cukup susah buat nggak dilirik, kayak bagus juga nih. Apalagi pakai gimmick display digital ala-ala unit air cooler mereka gitu loh. Kira-kira ya, nih casing seharga 1,5 juta bisa masuk pertimbangan kalian nggak? Atau tetap pada pilihan casing kalian yang under 500.000 yang selalu saya pakai gitu kan? Jadi langsung aja dah kita bahas nih ya, Deepcool CH560 Digital WH ini. Jadi casing ini tuh termasuk casing mid tower, tingginya tuh 47 cm bre, dengan panjang 46 cm dan lebarnya di 23 cm. Dan bobotnya tuh sekitar 7,7 kg. Jadi ini lumayan berat nih. Dijamin casing ini tuh anti kaleng-kaleng klep lah. Soalnya bre, sasis atau rangka di casing ini tuh pakai material baja SPCC ya. Ini perpaduan 0,6 mm sama 0,8 mm lah gitu. Dan soal warna, Deepcool tuh ngasih dua opsi ya kan. Selalu ya kan, yaitu warna hitam dan juga warna putih. Putih itu ada WH gitu di belakangnya. Kita tuh dapat unit test yang warna putih nih ya kan. Secara desain emang udah cakep bener ya kan. Tampilan depan jelas full mesh ya kan, demi airflow yang berintegritas gitu ya kan. Terus geser ke top panel, ada area mesh lagi yang dikasih cover dust filter magnetik. Sedangkan buat panel bawah deket area mounting PSU ada dust filter juga, tapi bukan magnetik. Kesannya tuh kayak murahan gitu ya, nggak magnetik gitu. Ya nggak apa-apa sih, orang di bawah nggak kelihatan juga gitu loh. Nah, pindah ke side panel, yang kanan tuh polosan aja, tapi yang kiri tuh agak lain bre. Biasanya kan full tempered glass, kalau di sini tuh 2/3-nya tempered glass, 1/3-nya lagi area mesh dengan detail display digital buat monitoring CPU sama GPU. Tapi soal opsi monitoringnya masih terbatas nih ya, cuma bisa tampilin usage dan temperaturnya aja. Tapi ya nggak apa-apa sih, lumayan juga nih suhu nih. Oke, buat bongkar pasang setiap panel di casing ini sayangnya masih pakai perbautan bre. Sebenarnya set panel kiri udah pakai magnetik sih ya, tapi biar lebih secure, Deepcool nyediain lubang buat baut juga. Khusus set panel bagian kanan, bautnya itu baut tempel bre, jadi nggak terlalu khawatir bakal hilang, soalnya kan nempel gitu aja gitu loh. Nah, buat I/O panel di casing ini letaknya tuh di panel atas bagian depan. Tentunya sebagai casing kekinian udah tersedia port USB Type-C di atas. Sisanya ada satu buah port USB A, power button, LED button, dan port jack combo audio bre. Nah, kita lanjut ngebahas kompatibilitasnya nih. Motherboard bisa sampai EITX ya, yang E tuh yang lebih gede daripada ATX tuh. Gokil kan? Terus buat GPU clearance-nya up to 380 mm. VGA terpanjang di dunia yaitu Zotac RTX 4090 Apocalypse OC yang panjangnya 367 mm masih muat di casing ini bre. Expansion slot di casing ini tuh ada 7 yang untungnya bisa dilepas pasang karena pakai baut, jadi nggak dipatahin tuh. Dan di casing ini cuma bisa diinstal VGA secara horizontal nih, nggak bisa vertikal. Buat kalian yang VGA-nya jumbo-jumbo, di casing ini ada GPU holdernya bre, jadi tenang aja, nggak akan bengkok tuh GPU kalian. Buat ngeletakin harddisk ada tray khusus yang bisa muat harddisk 3,5 inci. Sedangkan buat pasang harddisk 2,5 inci ataupun SSD SATA, selain bisa dipasang di tray bawah ini, bisa juga dipasang di area belakang motherboard bre. Jadi ya untuk urusan storage aman lah. Buat wadah PSU, di alasnya dikasih sedikit potongan rubber buat ngeredam putaran kipas yang ada dalam unit PSU-nya. Detail kecil yang diperhatikan oleh Deepcool biar lebih senyap gitu loh suara PSU-nya ya kan. Nah bre, soal airflow-nya sendiri, nih casing oke banget lah ya. Casing ini bisa muat total 9 unit kipas. Di paket pembelian udah termasuk 4 kipas ARGB bre, ya kan, 3 kipas 14 cm di panel depan dan 1 kipas 12 cm di panel belakang. Nah, sisanya kita bisa pasang 3 kipas 12 cm di panel atas dan 2 buah kipas 12 cm di panel PSU cover. Kalau buat pasang all-in-one radiator liquid cooling, kalian bisa pasang di panel atas sama panel depan. Di kedua sisi ini bisa muat radiator 360 mm bre. Dan terakhir soal CPU clearance-nya, ini los banget ya kan, up to 175 mm. Jadi nggak perlu khawatir mentok pokoknya. Dan pembahasan terakhir nih soal kabel manajemen ya kan. Kadang casing murah itu kabel manajemennya ampas gitu. Tapi tenang aja, casing ini punya ruang buat kabel manajemen dengan kedalaman 26 mm. Jadi nggak perlu khawatir set panel kanan bakal ngelambung atau hamil ya kan. Karena kabelnya yang begitu numpuk gitu, begitu banyak mamen. Terus bre, rutenya juga dibikin jelas dan lubang penghubung antara ruang kabel manajemen
disamain dengan ruang casing, dikasih cover rubber atau karet biar kelihatan rapi gitu loh. Nah, di paket pembelian selain dapat perbautan, kita juga dapat kabel tis dan 3 buah velcro buat ngerapin kabel manzeban di casing ini, bre. Jadi emang udah cukup lengkap lah. Jadi bre, itu dia ya pembahasan casingnya. Biar nggak terlalu singkat, kita jadiin casing ini ya PC rakitan, bre. Komponennya pasti kalian nggak asing sih ya. Mulai dari prosesornya kita pakai Core i5 12400F, motherboard pakai ASRock B660M Pro RS, VGA cardnya pakai Color 4 GeForce RTX 3050 8GB, SSD pakai TIM MP33 kapasitasnya 1 TB, PSU-nya FSP HV Pro 550W, dan komponen lain biar serasi putihnya kita pakai RAM dari Adata XPG D35G yang kapasitasnya 16GB dual channel, dan untuk all-in-one liquid coolingnya tuh dari PC cooler yaitu CL240 yang white edition. Nah, kira-kira ya komponen-komponen itulah yang kita pakai ya kan buat ngetes casingnya Deepcool ini, bre. Dan sekarang kita uji kali ya casingnya Deepcool ini untuk suhunya gimana nih. Jadi kita tes suhunya dengan kondisi ruangan pakai AC ya, di kisaran suhu ruangan 26 derajat Celcius dan dalam kondisi casingnya tertutup pastinya ya kan. Kalau biasanya kita ambil data dari aplikasi HW Info, di video kali ini kita ambil data berdasarkan hasil display monitoring yang ada di casing Deepcool CH560 Digital WH ini, bre. Ya ada fiturnya, kenapa kita nggak pakai gitu kan. Pas kondisi idle kalian bisa lihat sendiri bar usage CPU dan GPU-nya cuma ada 1 bar ya. Suhu prosesor adem ayem di bawah 40 derajat Celcius karena pakai all-in-one liquid cooling dengan radiator 240 mm. Suhu VGA juga adem ayem di kisaran 46 derajat Celcius walau dalam kondisi fan stop alias kipas tidak berputar 1 RPM pun. Selanjutnya kita lakukan simulasi standar work office di PC Mark 10. Terlihat bar usage CPU dan GPU-nya naik turun antara 30-50%. Dan buat suhu prosesornya tuh naik 10 derajat Celcius jadi sekitar 44 derajat Celcius. Sedangkan suhu VGA-nya udah mulai menghangat ke 55 derajat sampai 60 derajat Celcius. Nah, kalau buat gaming gimana? Kita tes buat main Cyberpunk 2077 di resolusi 4K, bar usage didominasi oleh GPU usage karena memang game ini cenderung GPU bound ya. Lebih berat ke VGA karena main di 4K juga kan. Buat suhu prosesornya nggak beda jauh dengan penggunaan Office, sedangkan suhu VGA-nya makin hangat aja ya, di kisaran 67 derajat Celcius. Dan buat gambaran full load prosesor, kita coba pantau suhunya pas ngetes multicore 10 menit loop di Cinebench R23. Hasilnya suhu prosesor masih terbilang sangat adem ayem ya, di bawah 60 derajat Celcius. Ya karena memang Core i5 12400F ini bukanlah prosesor yang high power ya. Jadi memang ya nggak panas-panas banget gitu. Apalagi dipakein all-in-one liquid cooling 240 mm yang pasti makin adem gitu. Kalau buat suhu maksimum VGA-nya di pengujian Furmark 10 menit, suhu tertinggi cuma di 70 derajat Celcius aja. Nggak jauh beda sama kondisi pas kita main Cyberpunk 2077 tadi, bre. Oke, sekarang kita masuk aja ke kesimpulannya gitu kan. Gimana nih bang, casing terbarunya dari Deepcool itu Deepcool CH560 Digital White Edition ini. Kalau aku pribadi ya di harga 1,5 juta kalian udah dapet casing PC dengan desain yang cukup ganteng, udah minimalis banget gitu kan. Nih Ocha sangat suka pasti ya, dan punya airflow yang sangat oke. Pertama, aku pribadi ini sangat objektif ya, suka casing dengan desain yang mesh gini, bre. Dan kita juga udah dapet bonus 4 kipas ARGB, bre. 3 di depan itu kipas ukurannya 14 cm, nih gede banget ya kan. Yang belakang 1 buah ukurannya 12 cm. Jadi memang harga 1,5 juta itu udah dapet kipas 4 ya, bisa dikonekin lewat motherboard gitu kalau motherboard kalian support ARGB gitu kan. Dan yang pastinya kelebihan dari casing ini ya inilah, apalagi ya kan, digitalnya ini bisa nampilin suhu prosesor dan suhu GPU alias VGA cardnya. Jadi kalian tuh main game nggak perlu worry gitu kan, wah suhu prosesor sama VGA ku berapa ya, tinggal dilirik aja gitu kan di samping mouse kalian tuh. Jadi memang ini casing bener-bener sangat-sangat informatif lah. Nah, nilai minus dari casing ini tuh nggak bisa GPU vertikal gitu ya kan, jadi cuma bisa GPU horizontal doang gitu loh. Tapi nggak apa-apa karena di casing ini udah tersedia GPU holder, jadi VGA kalian yang segede-gede gaban tuh nggak akan bengkok karena ada yang nahan gitu loh di casing ini gitu. Jadi kira-kira itu dia review dari kita ya mengenai casing terbaru dari Deepcool, yaitu Deepcool CH560 Digital White Edition. Gimana menurut kalian nih? Apakah kalian kesam-kesam sama casingnya atau mungkin masih kurang bang? Coba tulis di kolom komentar dah, kita diskusi gitu kan. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian, selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, bre. Bye bye.